Nah, sekarang kita udah kedatangan mahasiswi teknologi pangan Universitas Belanda. Mungkin boleh sedikit perkenalan dulu ya, Kak? Jadi aku ya, hai, aku Inca, mahasiswa teknologi pangan dari angkatan 19. Halo, aku Faiza dari mahasiswa teknologi pangan angkatan 2020. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih banyak ya, mulai dulu nih tentang kesibukan dari Inca dan dari Dr. Faiza. Boleh mulai dari Inca dulu, oke? Buat kesibukan sekarang sih, mahasiswa semester akhir harus sudah mulai memikirkan penelitian sehingga lagi kayak nyari info tentang penelitian apa sih yang bilang banget kan buat sekarang. Ada banget tuh, Kak? Ya lumayan sih, itu untuk kegiatan kemarin, kegiatan eksternal lebih kacau lagi. Mungkin untuk Kak Faiza nih. Dari aku sendiri ya, kesibukannya sekarang semester 5 pasti ada juga tugas, terus sekarang juga lagi persiapan UTS sama nanti persiapan buat program di project yang terakhir paling bersih. Kesibukan anak teknologi pangan itu relate banget ya sama kita ini. Nah, akhir-akhir ini mungkin dari kalian pernah melihat atau mendengar terkait dengan banyaknya inovasi teknologi pengolahan pangan seperti ada inovasi pangan kulit nanas dijadikan sirup atau ini dari substitusi. Nah, kita mau bertanya nih sama kalian kelihatannya bagaimana sih menentukan peluang strategi teknologi pangan di kala teknologi ini semakin canggih gitu, apakah efektif peluang strategi tersebut? Kalau menurut saya sendiri sih pasti efektif. Satu kan semakin kesini kan kayak kita semakin ada tren-tren yang aneh-aneh gitu. Apalagi kalau kita bikin sesuatu yang unik, itu kan bakal jadi selling point kita banget gitu. Orang-orang bakal tertarik. Jadi kalau ada inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan yang mungkin bahkan yang udah ada tapi jangan dipakai, itu bakal efektif banget sih. Apalagi kalau sekarang kan kalau ngeliat dari mahasiswa teknologi pangan ya, kalau apapun pasti jadi yang zero waste itu bagus banget sih, bakal efektif, terus bakal meningkatkan nilai dari si bahan lokal itu sih kalau menurut aku. Kadang ada limbah juga bisa dijadiin model produk, Jadi tidak mencemari lingkungannya kan? Untuk itu yang bilang kan Iya benar kata itu tadi. Terus ditambah ya strategi kita harus tetap kita depannya nih kira-kira itu fantasi jadi inovasi pangan yang buat kira-kira apa sih kekurangan dari teknologi yang kita ambil juga kan mungkin yang tadi Kak Iza sama Mbak Iza sampaikan, efektif banget kan oleh pengolahan pangan di era milenial sekarang ini. Terus bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas produk pangan berdasarkan sumber daya alam yang berada di sekitar. dari yang seperti yang kita tahu ya Indonesia sendiri sebenarnya negara agraris dimana negara ini yang juga yang bisa unggul dalam sektor kemudian pengembangan tersebut. Nah, karena kemudian sektor pertanian ini pastinya akan ada sumber daya alam yang akan melimpah. Nah, sumber daya alam inilah yang kita buat sebagai produk lokal untuk menyaingi produk-produk asing yang ada. Nah, produk lokal ini yang nantinya saat kita kembangkan akan menjadi investasi yang menguntungkan untuk kita diri kita sendiri. Selain itu, kita juga sebagai mahasiswa teknologi pangan perlu adanya pembuatan inovasi pangan untuk mengembangkan teknologi ini. Kita juga bisa membantu petani dan industri pangan bagaimana sih cara mengolah dan cara membuatnya untuk menjadi lebih efektif. Sebenarnya kalau lokal juga bisa disaing kok sama pangan ekspor. Ya, benar. Bisa meningkat banget. Terus dari kan kamu belajar menjadi pertanian. Terus sebagai mahasiswa juga bisa memfasilitasi petani. Kan kalau mereka kan udah punya masalahnya menjadi bilang kayak lama-lama kita kan tak lebih baik ya. Kita juga bisa memfasilitasi petani ini untuk kita berlaku koordinasi dengan bahan pertanian mungkin di Kabupaten Bogor ya. Nah, sebenarnya sudah dinas ketahanan pangan di Kabupaten Bogor kayak sekarang di fasilitas banget.
benar-benar mengusahakan produk pangan lokal. Itu tuh kayak benar-benar didukung, cuma ini tuh katanya kami tuh nggak tahu ya tentang informasi kami nanti kan sebagai mahasiswa produk pangan harus bisa menjadi wadah juga ke petani atau UMKM. Jadi mahasiswa dan petani ini kayak saling membantu gitu ya. Soalnya kan kita tuh tetap kayak petani gitu kan, walaupun petani ya sebenarnya ya biasa kita, tapi yang kita olah kan hasil lagi gitu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengembangan teknologi dalam bidang pangan sudah banyak digunakan di era modern. Kita sebagai mahasiswa tentunya sudah mengetahui akan hal itu, dan pemanfaatan teknologi ini tentunya memiliki berbagai perspektif di dalam. Menurut pandangan kalian sebagai mahasiswa Juanda dan juga teknologi pangan, bagaimana sih pemanfaatan teknologi di bidang pangan untuk menghadapi persaingan di era global ini? Ya pokoknya kalau menurut aku nih, kalau misalnya baru masih asing banget ya di masyarakat. Yang pertama sih kita harus mensosialisasikan nggak sih, kayak kita harus menasihati masyarakat dulu untuk mengetahui lebih jauh, update lah, mengupdate diri dan itu pasti gak mulus ya pasti. Mungkin dari teman-teman ada yang organisasi pernah UMKM apa untuk berinovasi baru gitu ke UMKM atau petani itu agak sulit, nggak langsung diterima dengan baik dengan cara kita. Itu kalau kita pendekatan kita baik pasti mereka juga mau sih. Terus apalagi ketika kita memberitahu oh ini loh manfaatnya kita menggunakan teknologi terbaru gitu. Masyarakat itu bakal merasakan manfaat yang sangat besar gitu. Terus juga bisa menggunakan value dari mereka sendiri kan. Menurut sendiri sih. Jadi itu dia tadi jadi itu di perkembangan teknologi juga kita harus tahu ini baik terus kayak misalnya apakah ada dampak negatif dari permainan teknologi pangan sendiri di kemajuan teknologi pasti ada dampak positif dan negatif. Untuk dampak negatif sendiri mungkin karena pasti muncul ide-ide dari ada komoditi sendiri mungkin bisa seperti penyalahgunaan teknologi kayak kemarin ini kebetulan pas aku lagi belajar TPN ditayang atau video ada penyalahgunaan teknologi itu ada di salah satu negara yang dari Cina itu kayak dia bikin beras tapi berasnya itu dari beras plastik. Nah maka dari itu tuh kita juga perlu mempelajari juga bagaimana misalnya menanam beras seperti apa terus seperti apa. Jadi kembali lagi ke diri kita dan kita juga harus tetap waspada, terus kita juga harus tetap ya kasih penyuluhan juga nih ke masyarakat bagaimana sih perkembangan mengolah teknologi seperti apa dan seperti apa. Jadi gitu sih kalau Berarti harus
kita bangga, kita mengenalkan kita tahu, dan semoga aja saat kita tahu kita lebih bisa lebih pasti kita berbangga. Kalau menurut aku sekarang tuh sebelum berinteraksi dari awal itu lagi juga posisi banget, jauh banget dari komunikasi. Soalnya kemarin ada satu tentang resesi 2023 di satu buku itu bilang UMKM itu sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia saat ini. Nah, UMKM itu ternyata nggak udah dari luar pasti ya, pasti produknya dari yang berarti kan mereka sebagai salah satu penopang di Indonesia. Kedua, di Indonesia itu lebih ada gencar-gencarnya lah, hashtag gitu, program pemerintah untuk ketahanan pangan, perlawanan pangan gitu kan. Jadi ketika kita bisa dengan ada UMKM yang pangan lokal terus kita bisa bantu mereka, berarti kan kita juga membantu pemerintah dalam tidak stagasi. Jadi sebagai mereka yang pangan lokal, berarti kan eksistensi mereka nggak harus saingan dengan orang impor kan. Soalnya apa nih kalau pangan lokal kan dia lebih murah nggak sih? Masyarakat lebih seneng ya murah. Iya. Jadi sekarang udah untuk optimalnya ya, kalau aku sih ini kita membantu secara ilmu yang kita ambil di kuliah, kita terapin untuk masyarakat. Kita juga membantu pemerintah itu. Tapi ada juga sih upaya dari pemerintah yang sebenarnya pasti kalian mau membantu. Kan kalau di dokter itu pasti dia bukan alam-alam, tapi sebagai kampanye. Kalau di dalam pasti mengenalkan produk lokal dari Korea sendiri, seperti kopi, ramen, yakinon. Itu pasti kalian kita juga nggak sih pasti mau nyoba dong. Karena pengenalannya makanan tersebut dalam beberapa ini, berarti banyak nih di dalam negeri kita ini yang menjual juga seperti itu. Nah, saya sebenarnya upaya pemerintah juga mungkin bisa dari beberapa TV saat dijual di server atau TV juga menayangkan makanan khas Indonesia juga sih. Promosi yang sekarang udah banyak konten kreator pangan, salah satunya rumah makan kan pasti Denis. Dia yang kata pas kita kemarin tuh ada apa sih yang Bisnis proposal. ya bisnis proposal kan dia waktu itu si Denis itu bikin konten tentang dia bikin kimchi tapi kayak dia tuh kayak bahan-bahan di Indonesia itu loh, nggak pakai oci itu jadi lokal, Pakai sawi, terus pakai wortel, Oh, iya. ada juga. terus lainnya itu pakai sausnya kalau pakai gitu jadi pakai saus kan sama sekali. Kemudian inovasi kita lihat dari drama-drama diinovasikan dari pangan yang ada di Indonesia. Ya, kita kreatif ya. Seru banget nih perbincangan kali ini, nggak terasa kita udah ngomong panjang lebar nih. Nah, kesimpulannya dari apa yang kita diskusikan tadi, peluang strategi teknologi ini sangat efektif karena dampak dari teknologi tersebut bisa mendukung nih adanya inovasi baru seperti inovasi yang mana produk tersebut dapat mengangkat zero waste atau inovasi produk-produk dari limbah lainnya. Nah, dari produk tersebut berkaitan dengan kualitas produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Demikian podcast episode kali ini. Sebelum video ini ditutup, boleh kali kita jadwal dulu. Iya. Saya mungkin ya. Ya, Ya, baik. Bima Tema Jaya Teknologi Pangan. HMPPI